Halo teman-teman semua, selamat datang di dunia CPNS. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tryout mini yang sudah dilaksanakan kemarin. Bagi teman-teman yang belum mengikutinya, teman-teman bisa klik link tryoutnya di link deskripsi. Teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu, lalu melanjutkan kembali menonton video pembahasan ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke pembahasan soal nomor 1. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi A. Liberal, B. Monopol dan persaingan bebas, C. Yang tidak mengakui kepemilikan individu, D. Berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan, E. Yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya. Jawaban yang benar adalah ya, D. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi yang berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kata A. Genetik, B. Paritas, C. Silinder, D. Hemoglobin, C. Plaza. Jawaban yang paling benar adalah B. Penulisan kata serapan paritas seharusnya adalah varietas. Sekedar info teman-teman, apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang kemudian ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia dengan tujuan memperkaya kosakata. Bahasa asing itu bisa bahasa daerah atau bahasa dari luar negeri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu dari diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Berdasarkan isinya, bacaan di atas termasuk jenis karangan A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi, E. Analisis. Jawaban yang paling benar adalah ya, persuasi, D. Jenis karangan yang dibuat untuk mempengaruhi pembacanya melakukan sesuatu disebut dengan karangan persuasi. Nah, pada teks ini kita dipengaruhi supaya menjaga kebersihan lingkungan. Makanya ini disebut dengan karangan persuasif, karangan yang mempengaruhi pembaca. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa A. Melayu, B. Sanskerta, C. Bugis, D. Jawa, E. Latin. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Sanskerta. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Oke, cukup jelas ya teman-teman, bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau azas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Norma kesopanan adalah A. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, B. Peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat, C. Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat, D. Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci, E. Peraturan yang dibuat oleh keluarga secara turun-temurun. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Norma kesopanan adalah peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Jadi, norma kesopanan itu bersifat relatif ya, teman-teman. Artinya, apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat dan lingkungan. Contoh norma kesopanan yaitu kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita masuk kepada bagian TIU atau tes intelijensi umum. Oke, hewan kambing. Maka makanan, ya, yang benar adalah A. Sate. Pembahasannya, kambing adalah hewan, maka sate adalah makanan. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. 4 orang membangun rumah dan selesai dalam 15 hari. Jika rumah ingin diselesaikan dalam 6 hari,
Maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? A. 4, B. 6, C. 8, D. 10, E. 12. Jawaban yang paling benar adalah ya, D. 10. Jadi, soal ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Artinya, semakin banyak pekerja, semakin cepat waktu pengerjaannya. Oke, ini dia penyelesaiannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini merupakan soal dari angka 4, 9, 16, 25. Maka, angka selanjutnya adalah A 36, B 33, C 32, D 37. Jawaban yang paling benar adalah ya, A. 4 merupakan hasil kuadrat dari angka 2. 9 merupakan hasil kuadrat dari angka 3. 16 merupakan hasil kuadrat dari angka 4. 25 merupakan hasil kuadrat dari angka 5. Sehingga hasil kuadrat dari 6 adalah 36. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 36. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9, yaitu tentang figural atau gambar. Jawaban yang benar dari gambar tersebut adalah ya, jadi ini merupakan soal perputaran gambar ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini gambar yang tidak berubah apabila dia diputar. Maka jawaban pada soal nomor 9 adalah ya, B. Pada gambar tersebut dia diputar 180 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Kesedihan selalu membuat seseorang menangis. Kebahagiaan juga kadang membuat orang menangis. Jadi, A. Kebahagiaan dan kesedihan dapat membuat seseorang menangis. B. Orang sedih jika menangis menjadi bahagia. C. Orang selalu menangis saat sedih ataupun bahagia. D. Orang bahagia yang menangis akan berubah menjadi sedih. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Maka jawaban yang paling benar adalah ya, A. Kesedihan selalu membuat seseorang menangis. Kebahagiaan juga kadang membuat orang menangis. Maka dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan dapat membuat seseorang menangis. Oke, kita masuk ke soal nomor 11, soal TKP, yaitu teks karakteristik pribadi. Ketika Anda makan di luar sendiri, Anda akan A. Khawatir apakah Anda akan bertemu dengan seseorang yang Anda kenal. B. Menelepon teman dan mengajaknya untuk makan bersama. C. Tetap santai karena Anda terbiasa bepergian sendiri dan itu tidak menjadi masalah bagi Anda. D. Mengkhawatirkan perjalanan pulang karena Anda akan berjalan sendirian. E. Membatalkan rencana tersebut dan memilih memasak mie di rumah saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Tetap santai karena Anda terbiasa bepergian sendirian dan itu tidak menjadi masalah bagi Anda. Jadi di sini teman-teman, kita harus memilih jawaban yang menggambarkan kemandirian dalam bekerja ataupun dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Soal nomor 12. Saat Anda berjalan-jalan ke pusat kota dan sebuah stasiun televisi melakukan wawancara acak dengan orang-orang tentang topik tertentu, apakah Anda A. Berputar ke arah lain atau menyeberang ke sisi lain jalan untuk menghindarinya? B. Mengatakan beberapa kata ke arah kamera ketika Anda melewatinya? C. Pergi dan memastikan bahwa mereka bertanya kepada Anda? D. Mengajukan diri untuk diwawancarai? E. Tidak terpengaruh dengan wawancara tersebut dan tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Maka jawaban yang paling benar adalah ya, E dengan 5 poin. Oke, jadi di sini teman-teman, kita harus memilih jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja, seperti sikap jujur, disiplin, tegas, dan lain-lain. Selain itu dibutuhkan konsistensi, berpendirian teguh dalam bekerja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 13. Saat Anda memesan tiket kereta api untuk perjalanan jauh, apakah Anda A. Memilih tiket perjalanan yang lebih fleksibel sehingga Anda tidak terikat dengan jadwal. B. Memilih saat Anda akan melakukan perjalanan dengan cara mendadak.
C. Memastikan dulu waktu yang tepat untuk Anda melakukan perjalanan jauh dan memesan tiket beberapa hari sebelumnya. D. Mencoba mencari jadwal kereta api yang sesuai dengan keuangan Anda. E. Meminta jadwal kereta api kepada petugas stasiun. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Dengan 5 poin, yaitu memastikan dahulu waktu yang tepat untuk Anda melakukan perjalanan jauh dan memesan tiket beberapa hari sebelumnya. Jadi di sini kita harus membuat keputusan yang kreatif dalam memilih pilihan yang beragam, sehingga hidup Anda nyaman dan tidak membosankan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Jika seseorang mengatakan bahwa Anda tampak lelah dan kehilangan berat badan baru-baru ini, maka A. Menerimanya sebagai pujian. B. Bertanya-tanya, apa yang dapat menyebabkan penurunan berat badan Anda? C. Mengasumsi bahwa Anda pasti sakit. D. Mengatakan bahwa Anda dalam keadaan yang sehat dan tidak ada masalah dengan berat badan. E. Mencewaskannya karena Anda akan terlihat sangat kurus. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Yaitu mengatakan bahwa Anda dalam keadaan yang sehat dan tidak ada masalah dengan berat badan. Kita harus memilih jawaban yang menggambarkan diri Anda yakin dengan kemampuan Anda dan mampu menghadapi seseorang dalam kondisi apapun. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 15. Dalam keseharian Anda lebih suka melakukan A. Dalam sehari-hari Anda akan menuliskan rencana kerja Anda untuk membantu menjaga komitmen dan prestasi Anda. B. Anda menghindari merubah kegiatan secara mendadak. C. Memilih pekerjaan yang tidak membutuhkan kerja keras. D. Meminta teman merencanakan kegiatan setiap harinya. E. Menyerahkan seluruh rencana kerja kepada orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Dalam sehari-hari Anda akan menuliskan rencana kerja Anda untuk membantu menjaga komitmen dan prestasi Anda. Di sini kita harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap yang memiliki semangat dan menorehkan prestasi dalam lingkungan kerja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita bahas melekat di pikiran teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.